Padahal awalnya janji cukup suara, tapi sekarang mereka berubah pikiran, tidak mau suara. Mereka mau langsung melihat Allah dengan jelas. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika itu berusaha menenangkan, tetapi mereka terus mengancam dan mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman sampai kau tampakkan Tuhanmu di hadapan kami. Kelancangan inilah akhirnya membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Karena kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lagi mereka diperdengarkan suaranya, apalagi sampai melihat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim halilintar kepada mereka, percikan api dari langit, dan mengenai 70 orang pilihan Nabi Musa. Seketika mereka wafat semuanya, mati semuanya, terkena halilintar yang Allah kirim karena kelancangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka begitu lancang dan dianggap kelancangan? Kalau seandainya Nabi Musa alaihi salatu wassalam saja tidak sanggup melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba 70 orang pilihan ini meminta untuk diperlihatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kelancangan apa lagi? Jadi saat kemudian 70 orang Bani Israel yang mati kena halilintar itu, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tiba-tiba menangis. Karena mereka orang-orang pilihan masalahnya. Berpuluh-puluh tahun Nabi Musa mendidik mereka, tidak ada orang yang lebih cerdas dibandingkan mereka. Tiba-tiba mati begitu saja. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah agar dibangkitkan kembali orang-orang itu. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah katakan, fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Maka halilintar menyambar kalian dan kalian menyaksikannya, kemudian kalian dibinasakan. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala izinkan Nabi Musa permintaan agar 70 orang pilihan dibangkitkan kembali. Maka mereka pun akhirnya dihidupkan setelah kematian mereka. Dan ini salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah ayat ke-55 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka tiba-tiba halilintar menyambar kalian dan kalian menyaksikan dengan mata-mata kalian. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematiannya agar kalian bersyukur kepada Allah. Kami menaungi kalian dengan awan dan kami menurunkan kepada kalian manna dan salwa. Makanlah dari manna dan salwa itu yang baik-baik dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat Al-Baqarah 55 dan seterusnya masih tentang kisah Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Yahudi Madinah tentang kisah bapak-bapak mereka dari kalangan Bani Israel, dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Lah salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka dalam ayat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
baik kita akan urut kisahnya biar nyambung dengan ayatnya. Pada minggu yang lalu kita mengkisahkan tentang kisah Samiri. Samiri adalah munafik yang menghancurkan Bani Israel sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Saat itu Nabi Musa alaihi salatu wasalam sedang mengambil Taurat. Selama 40 malam Musa pun kembali ke tengah-tengah Bani Israel. Namun disayangkan 70.000 Bani Israel menurut pendapat Ibnu Abbas murtad dari agama Nabi Musa karena menyembah patung anak sapi. Maka sebagai tobat mereka, Allah perintahkan mereka untuk saling membunuh. Maka mereka pun kemudian bertobat kepada Allah dan saling membunuh sehingga 70.000 Bani Israel bunuh-bunuhan dan semuanya mati. Adapun biang daripada kejadian ini adalah Samiri, dihukum oleh Nabi Musa, diusir dari tengah-tengah Bani Israel, dan Nabi Musa berdoa kepada Allah agar kepergian Samiri, pembuat anak patung itu, dia akan hidup sendirian, tidak ada manusia yang mendekat dia dan dia pun tidak mungkin mendekat manusia. Setelah peristiwa ini, Nabi Musa alaihi salatu wasallam tidak ingin peristiwa pemurtatan 70 Bani Israel ini terulang kembali. Maka dia pun kemudian memilih orang-orang pilihannya, sebanyak 70 orang pilihan atau murid-murid dekatnya Nabi Musa, agar mereka tambah yakin bahwa syariat yang dibawa Nabi Musa itu adalah betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian mereka pun dibawa oleh Nabi Musa ke Bukit Tur Sina, dan dijanjikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahwa mereka akan mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendengar setiap titah yang Allah titahkan kepadanya. Maka Nabi Musa ingin memperdengarkan langsung. Kalau seandainya 70 orang pilihan ini makin mantap keimanannya, tentu ini akan meyakinkan ribuan Bani Israel sehingga mereka tidak terulang kembali murtad dan menyembah patung anak sapi. Akhirnya diajaklah kemudian 70 ini ke Bukit Saina. Berangkatlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan orang pilihan sebanyak 70 orang sebagaimana Allah isyaratkan dalam Al-Quran jumlahnya. Setelah sampai di Bukit Tur Sina, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar memperdengarkan suaranya supaya didengar oleh murid-murid pilihannya ini. Tetapi sebelum itu, tiba-tiba kemudian 70 Bani Israel berubah pikiran. Mereka tidak hendak mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala dengan telinga mereka, tapi lebih daripada itu mereka ingin melihat wujud Tuhan daripada Nabi Musa. Kemudian mereka pun mengancam Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalau tidak diperlihatkan wajah Tuhan, maka kami tidak akan beriman dan kufur. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, di mana mereka mengatakan wa idz qultum ya Musa, ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hei Musa, kami tidak akan beriman lagi kepadamu sampai kami benar-benar melihat Allah secara jelas. Kami tidak hanya ingin mendengar suaranya saja. Padahal awalnya janji cukup suara, tapi sekarang mereka berubah pikiran, tidak mau suara. Mereka mau langsung melihat Allah dengan jelas. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika itu berusaha menenangkan, tetapi mereka terus mengancam dan mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman sampai kau tampakkan Tuhanmu di hadapan kami. Kelancangan inilah akhirnya membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi mereka diperdengarkan suaranya, apalagi sampai melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim halilintar kepada mereka, percikan api dari langit, dan mengenai 70 orang pilihan Nabi Musa. Seketika mereka wafat semuanya, mati semuanya, terkena halilintar yang Allah kirim karena kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka begitu lancang dan dianggap kelancangan? Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala juga ingin diperlihatkan. Jadi satu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan
jati dirinya dan mengatakan, anzur ilaika ya Rabb, aku ingin melihat wajahmu ya Rabb. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fa innaka lan tarani. Musa, engkau tidak bisa melihatku. Tetapi kalau seandainya engkau memaksa, wahai Nabi Musa, lihatlah bukit di sekeliling. Kalau seandainya aku menampakkan diri kepada bukit itu dan bukit itu bergeming tidak bergerak, apalagi hancur, fasaufa tarani, engkau akan bisa melihatku. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam terdiam sampai betul-betul Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya. Apa yang terjadi? Gunung itu hancur berkeping-keping, sehingga membuat kaget Nabi Musa, terpental Nabi Musa, kemudian pingsan. Setelah siuman, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, tubtu ilaika ya Rabb, aku bertobat kepadamu ya Rabb, aku tidak akan hendak meminta lagi. Kalau seandainya Nabi Musa alaihi salatu wassalam saja tidak sanggup melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba 70 orang pilihan ini meminta untuk diperlihatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kelancangan apa lagi? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 155, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ketika Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, ketika mereka ditimpa halilintar, maka Musa berkata, ya Rabb, jika engkau berkehendak, tentulah engkau binasakan mereka dan aku. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Jadi saat kemudian 70 orang Bani Israel yang mati kena halilintar itu, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tiba-tiba menangis. Karena mereka orang-orang pilihan masalahnya. Berpuluh-puluh tahun Nabi Musa mendidik mereka. Tidak ada orang yang lebih cerdas dibandingkan mereka. Tiba-tiba mati begitu saja. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah agar dibangkitkan kembali orang-orang itu. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah katakan, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Maka halilintar menyambar kalian dan kalian menyaksikannya, kemudian kalian dibinasakan. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Musa permintaan agar 70 orang pilihan dibangkitkan kembali, maka mereka pun akhirnya dihidupkan setelah kematian mereka. Dan ini salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bisa menghidupkan orang yang sudah mati karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, faedah daripada kisah ini, kita tahu bahwa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita kaum yang beriman. Kapan itu? Ketika kita dimasukkan ke dalam sorga. Saat kita dimasukkan ke dalam sorga itulah Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita di balik tabirnya, dan tabirnya Allah adalah cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh penduduk sorga, mulai daripada penduduk yang paling rendah sampai penduduk yang paling tinggi, mulai daripada masyarakat biasa sampai kepada para nabi dan rasul, dikumpulkan di satu tempat di dalam sorga. Kemudian Allah mendatangi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, saluni ma syi'tum fahadha yaumun mazid. Mintalah kalian sesuka kalian
hari ini adalah hari tambahan nikmat yang kujanjikan kepada kalian. Maka penduduk sorga terdiam.